Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Khairia Dahlan. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang bilangan bulat bagian 1, yaitu membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Jadi untuk anak-anakku yang pertama kali masuk ke SMP atau MTS, materi yang pertama kalian pelajari adalah bilangan bulat. Sebetulnya bilangan bulat ini sudah pernah kalian pelajari di SD. Nah, di SMP atau MTS ini akan diulangi kembali. Oke anak-anak, adapun tujuan pembelajarannya yaitu 1. Memahami konsep dan jenis-jenis bilangan. 2. Memahami konsep bilangan bulat. 3. Membandingkan bilangan bulat. Dan 4. Mengurutkan bilangan bulat. Baiklah anak-anak, langsung saja kita ke materi pembahasannya. Untuk awal, kita harus tahu dulu apa itu bilangan. Bilangan adalah suatu konsep matematika yang digunakan untuk perhitungan dan pengukuran. Jadi bilangan ini merupakan konsep yang paling dasar dan paling penting. Bayangin kalau nggak ada bilangan, mungkin kita akan sulit menjelaskan berbagai aspek dalam kehidupan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, seperti menentukan suhu tubuh menggunakan termometer, atau menentukan sekarang bulan dan tanggal berapa, atau menentukan urutan plat mobil, dan masih banyak yang lain yang menggunakan bilangan. Nah, kita lanjut ke jenis-jenis bilangan. Adapun jenis-jenis bilangan yang paling sederhana yang pertama yaitu bilangan asli. Bilangan asli ini dimulai dari angka 1, kemudian 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Tapi ingat, hanya bilangan bulat saja ya, tidak termasuk bilangan pecahan. Kemudian ada bilangan cacah. Bedanya dengan bilangan asli, kalau bilangan cacah dimulai dari angka 0. Kemudian dilanjutkan dengan angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Oke, kita lanjut. Ada namanya bilangan bulat. Bilangan bulat sebenarnya isinya sama dengan bilangan asli dan bilangan cacah. Isinya yaitu 1, 2, 3, dan 0. Kemudian juga di dalamnya ditambahkan bilangan bulat negatif. Jadi misalnya min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Nah, kemudian ada bilangan rasional. Bilangan rasional yaitu semua bilangan bulat termasuk dalam bilangan rasional. Tapi bilangan rasional bisa kita tambahkan dengan pecahan. Misalnya 1/2, 1/3, atau bisa juga bilangan desimal. Tapi syaratnya bilangan desimal ini bisa menjadi pecahan. Contoh 0,75 bisa menjadi pecahan 3/4, atau 0,40 bisa menjadi pecahan 2/5, atau desimal berulang, misalnya 0,6666. Ini bisa menjadi pecahan 2/3. Kemudian bisa juga bilangan akar, tapi syaratnya harus bisa dikeluarkan dari akar. Contoh akar 9 sama dengan 3. Oke, lanjut. Ada juga bilangan irasional. Bilangan irasional ini adalah kebalikan dari bilangan rasional. Contoh bilangan desimal yang tidak bisa jadi pecahan. Nah, misalnya 0,12345677, atau bilangan pi sama dengan 3,1415926535897. Kemudian ada bilangan ganjil, genap, dan prima. Ketiga bilangan ini termasuk ke dalam bilangan bulat. Jadi di sini ada bilangan ganjil, yaitu bilangan yang tidak habis dibagi 2. Contohnya 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Kita ambil satu angka, misalnya angka 3.
Kita coba ya, 3 dibagi 2 sama dengan 1 sisa 1. Jadi tidak habis dibagi 2. Jadi dia termasuk bilangan ganjil. Kemudian bilangan genap. Bilangan genap adalah bilangan yang habis dibagi 2. Nah, di sini ada 2, 4, 6, 8. Kita ambil satu contoh yaitu angka 4. 4 kita bagi dengan 2 sama dengan 2. Berarti habis dibagi 2. Berarti dia termasuk dalam bilangan genap. Selanjutnya ada bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh satu dan dirinya sendiri. Jadi kita ambil contoh dari bilangan prima, misalnya angka 3. 3 ini tidak bisa dibagi 2, tetapi bisa dibagi dengan 1, yaitu 3 bagi 1 sama dengan 3, dan bisa dibagi dengan dirinya sendiri, yaitu 3 bagi 3 sama dengan 1. Oke anak-anak, itu tadi konsep dan jenis-jenis bilangan. Sekarang kita masuk ke materi bilangan bulat. Kita sudah tahu ya, kalau bilangan bulat adalah gabungan dari bilangan negatif, bilangan nol, dan bilangan positif. Untuk lebih memahami bilangan bulat, kita perhatikan garis bilangan pada gambar ini. Kita lihat bilangan 0 berada di tengah antara bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Jadi, bilangan bulat positif dimulai dari sebelah kanan bilangan 0. Contoh, positif 1, positif 2, positif 3, positif 4, positif 5, positif 6, dan seterusnya. Ingat, tanda positif tidak usah dituliskan. Selanjutnya, bilangan bulat negatif dimulai dari sebelah kiri 0. Contoh, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, dan seterusnya. Nah, dari sini bisa kita simpulkan, makin ke kanan suatu bilangan nilainya makin besar. Sebaliknya, makin ke kiri suatu bilangan nilainya makin kecil. Sekarang kita perhatikan, ada pertanyaan. Manakah yang lebih besar nilainya antara 2 dan negatif 4? Kalau kita lihat, negatif 4 itu terlihat besar. Tetapi ingat, ada tanda negatif. Tanda negatif berarti dia termasuk dalam bilangan bulat negatif. Berarti dia berada di sebelah kiri. Berarti nilai 2 berada di sebelah kanan karena dia merupakan bilangan bulat positif. Tadi syaratnya makin ke kanan suatu bilangan nilainya makin besar. Kita lihat posisi 2 itu berada di sebelah kanan dan posisi negatif 4 berada di sebelah kiri. Berarti nilai 2 lebih besar daripada nilai negatif 4. Baiklah anak-anak, sekarang kita lanjut ke membandingkan bilangan bulat. Tentukan tanda yang tepat lebih besar atau lebih kecil untuk membandingkan kedua bilangan berikut. Jadi untuk mengerjakan ke-6 soal ini, kita harus ingat kembali bahwa semakin ke kanan suatu bilangan maka nilainya semakin besar, dan semakin ke kiri suatu bilangan nilainya semakin kecil. Untuk nomor 1 kita perhatikan negatif 5 titik-titik negatif 3. Nah, kedua bilangan ini sama-sama bernilai negatif, berarti posisinya berada di sebelah kiri. Kita perhatikan saja. Oh, ternyata posisi negatif 3 itu duluan daripada posisi negatif 5. Berarti negatif 5 itu lebih kecil dari negatif 3. Karena tadi semakin bilangan itu semakin ke kiri semakin kecil nilainya. Jadi tandanya seperti ini. Untuk soal kedua, 4 titik-titik negatif 4. Kedua bilangan ini berlawanan tanda. Berarti posisi 4 berada di sebelah kanan dan posisi negatif 4 berada di sebelah kiri. Ya, jelas di sebelah kanan berarti nilainya lebih besar. Berarti 4 lebih besar daripada negatif 4. Jadi tandanya seperti ini.
Oke, untuk nomor 3, negatif 135,40. Nah, ini nilainya bilangannya sudah agak besar, tetapi berdasarkan tadi yang syaratnya bahwa semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Kita lihat di sini kedua tanda berlawanan. Jadi berarti 40 ini berada di sebelah kanan, berarti negatif 135 itu lebih kecil daripada 40. Jadi tandanya seperti ini. Untuk soal nomor 4, negatif 65 negatif 77, ini sama-sama tandanya negatif, berarti berada di sebelah kiri. Kemudian kita lihat saja urutannya. Ternyata negatif 65 lebih duluan daripada negatif 77. Berarti negatif 65 lebih besar dari negatif 77. Berarti tandanya seperti ini. Untuk soal nomor 5, negatif 100 negatif 10, sama juga tadi halnya dengan soal nomor 1. Bilangannya sama-sama bilangan negatif, berarti berada di sebelah kiri. Kita lihat saja nilainya. Ternyata nilai negatif 10 itu lebih duluan daripada negatif 100, berarti negatif 100 lebih kecil daripada negatif 10. Jadi tandanya seperti ini. Oke, untuk nomor 6, soal terakhir, 0 negatif 20. Kita perhatikan saja. Posisi 0 lebih duluan ketimbang negatif 20. Negatif 20 berada di sebelah kiri. Berarti 0 lebih besar daripada negatif 20. Berarti tandanya seperti ini. Oke anak-anak, sekarang kita masuk ke mengurutkan bilangan bulat. Cara mengurutkan bilangan bulat, yang pertama, jika yang dibandingkan sama-sama bilangan positif. Nah, kita perhatikan contoh. Urutkan angka-angka berikut dari yang terkecil. 17, 0, 21, 4, 6, 13, 18, dan 30. Nah, semuanya bilangan positif. Pasti gampang. Kita langsung bandingkan mana angka yang lebih besar dan kecil. Jadi jawabannya 0, 4, 6, 13, 17, 18, 21, 30. Oke, kita lanjut cara mengurutkan bilangan bulat. Yang kedua, jika ini dibandingkan berlawanan tanda, yaitu tanda positif dan negatif. Nah, kita lihat contohnya. Urutkan angka-angka berikut dari yang terbesar. Negatif 12, negatif 4, negatif 6, negatif 2, 0, 5, 3, 1. Nah, syaratnya kita lihat bilangan yang bertanda positif lebih besar daripada bilangan yang bertanda negatif. Berarti kita cari mana bilangan bulat positif yang paling besar di urutan angka tersebut. Berarti kita mulai dari angka 5. Berarti kita susun secara beraturan 5, 3, 1, 0, negatif 2, negatif 4, negatif 6, dan negatif 12. Sekarang cara mengurutkan bilangan bulat yang ketiga jika yang dibandingkan sama-sama bilangan negatif. Contoh, urutkan angka-angka berikut dari yang terkecil. Negatif 11, negatif 2, negatif 6, negatif 1, negatif 17, negatif 9, negatif 30, negatif 23. Nah, kita perhatikan karena semuanya negatif, berarti syaratnya semakin besar angka bilangan negatif, maka semakin kecil nilainya. Berarti kita bisa urutkan dari yang terkecil, yaitu negatif 30, negatif 23, negatif 17, negatif 11, negatif 9, negatif 6, negatif 2, negatif 1. Oke, bagaimana anak-anak? Sudah cukup dimengerti? Baik anak-anak, semoga penjelasan materi bilangan bulat yang Ibu sampaikan tadi bisa dimengerti.
Dan untuk menguji pemahaman kalian, Ibu sudah lampirkan latihan soal. Ibu harap kalian bisa mengerjakannya dengan baik dan benar. Selamat bekerja dan semoga sukses. Oke anak-anak, sekian dulu video dari Ibu Ria. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Tetap rajin belajar dan tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.